Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat ya. Salah satu nikmat yang terbesar tentu adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat ya, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, pembahasan hari ini masih melanjutkan tentang mandi ya. Jadi kita mencoba mandi ini dari berbagai macam perspektif ya. Dari perspektif Islam, dari perspektif kesehatan, dari perspektif kebudayaan ya, dan sebagainya ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana mandi ini merupakan sesuatu yang disunahkan ya, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jauh sebelum ada PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, maka Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan mandi, terutama untuk berbagai peristiwa, berbagai momen, berbagai waktu. Setidaknya dari apa yang saya baca dari Muhammad Abduh Tuasikal ya, ada 8 mandi, 8 macam mandi yang merupakan sunnah Rasul, yang merupakan hal-hal yang menjadi keutamaan ya, wabil khusus tentu saja bagi kita umat Islam ya, tentu bagi umat yang beragama lain ya, ketika itu dianggap punya nilai-nilai positif, tidak ada salahnya juga ya mengikuti apa yang dilakukan oleh umat muslim yang juga menjalankan sunnah ya, karena tidak semua juga umat muslim ini menjalankan dan juga memahami gitu ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba menjabarkan tentang 8 mandi yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang tentu ini merupakan satu ritual tahunan ya, yaitu mandi hari raya ya, baik itu hari raya Idul Fitri yang mungkin sekitar sebulan yang lalu sudah kita rayakan, dan juga mandi pada hari raya Idul Adha yang juga akan sebulan yang akan datang akan kita rayakan ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha di tahun 1445 Hijriah. Mungkin karena ada 8 hal dan kita mencoba untuk melihat ini, setidak-tidaknya kita lengkapi dengan hadis-hadis ya yang meriwayatkannya dan
para ulama-ulama juga yang memberikan pendapatnya tentang berbagai macam hal tentang mandi-mandi ini tadi, sehingga mungkin ada beberapa seri khusus untuk 8 mandi yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi yang pertama adalah hari raya, ya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, dalil tentang hal ini adalah hadis sahabat Al-Faqih bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Arafah. Dan Al-Faqih sendiri selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari itu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1316. Kemudian juga hadis yang lain, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Menurut hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1315. Jadi kalau tadi 1316, ini 1315, sama-sama hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua hadis di atas dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunnahnya, namun kedua hadis tersebut lemah, ya, dhaif, ya, menurut pendapat yang saya baca ini, ya. Hadis pertama dari Al-Faqih bin Sa'ad, di dalamnya terdapat perawi yang bernama Yusuf bin Khalid bin Umair. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa ia pendusta. Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan ia matruk atau mesti ditinggalkan. Hadis pertama ini pun dinyatakan dhaif oleh Ibnul Mulakin, ya, Ibnu Hajar Asqalani, Az-Zahabil, dan dinyatakan maudhu atau palsu oleh Syekh Al-Albani. Adapun hadis Ibnu Abbas, terdapat 2 orang perawi yang dinilai dhaif oleh Ibnu Hajar, yaitu Juwabaroh bin Al-Maghlis dan Hajjaj bin Tamim. Hadis Ibnu Abbas ini dinilai dhaif oleh Al-Anawi, Al-Mizi, Az-Zahabil, Ibnu Malakin, dan juga Ibnu Hajar Asqalani. Namun ada atsar dari sahabat yang menunjukkan dianjurkannya mandi ketika hari raya, yaitu dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar yang dikenal dan sangat iktiba meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dinyatakan seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Dan Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, ya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nafi, ia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta 426. An-Nawawi menyatakan bahwa asar ini sahih. Jadi walaupun tadi ada beberapa dikatakan bahwa itu dhaif, tetapi karena ada riwayat tentang dari Ali bin Abu Thalib dan juga Ibnu Umar, maka hadis berkenaan dengan mandi,
ya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini masih bisa dilakukan. Dan sering dikatakan ya ketika itu masih pada sahabat, apalagi sahabat Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Umar, maka apa yang diriwayatkan tadi bisa dijadikan hujah ya, menurut orang-orang pintar ya. Saya juga ini hanya membacakan saja. Jadi yang pertama yang merupakan sunnah Rasulullah adalah bagaimana kita mandilah sebelum sholat atau sebelum hari raya sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha ya. Nanti kalau kita lihat dari sisi aspek-aspek yang lain, saya kira beranalogi gitu ya. Nanti ya kaitannya juga dengan hari Jumat ya, apalagi ini hari raya ya, dimana kita bertemu di dalam sholat itu sedemikian banyak orang ya, maka tentu secara kesehatan, secara etika pergaulan gitu ya, alangkah baiknya kalau kita mandi ya. Bahkan juga nanti ada sunnah-sunnah yang lain, tidak hanya mandi tetapi juga memakai wangi-wangian dan sebagainya ya. Jadi mari kita lakukan ya, ini sepertinya memang harus kita lakukan. Dan insya Allah ya di dalam konteks sebagai sebuah syariat yang tentu semata-mata ketaatan kita kepada Rasulullah SAW ya, semata-mata kita mengharap bagian dari umat Muhammad gitu ya, kita lakukan itu ya. Dan yang lebih lagi ada hikmah yang lain ya, dari sisi ketika kita berkumpul dengan orang banyak, maka kalau kita dahului dengan mandi, saya kira itu sesuatu yang sangat baik ya, untuk bagaimana kita bergaul dengan banyak orang dengan lebih nyaman, dengan lebih leluasa ya, dengan lebih menciptakan sesuatu yang kehangatan yang lebih gitu ya. Nanti kita akan jelaskan juga Pak, kalau tadi ini kan mandi ritual tahunan ya. Jadi kalau hari raya dalam Islam sebenarnya yang kita kenal hari raya ya cuma dua itu saja, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari raya selain dua hari raya itu. Jadi di podcast tentang 8 sunnah Rasul tentang mandi ini baru satu yang pertama yang kita cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan di podcast selanjutnya untuk membahas tentang 8 sunnah Rasul tentang mandi yang kita lakukan. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.